Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini membahas tentang gimana cara ningkatin performa toko. Nah, kebetulan ini ada toko yang performanya lagi turun dan kabar buruknya ini sampai star sellernya dicabut ya. Makanya penting banget kita buat jaga performa toko. Oke, kita bahas mengapa bisa seperti ini, terus gimana cara ningkatinnya. Nanti silahkan simak sampai akhir. Oke, untuk ngecek performa toko, kalian silahkan buka di menu kesehatan toko. Nanti kalian silahkan login pakai aplikasi di Shopee juga ada atau lewat browser. Saran saya pakai browser karena tampilannya lebih enak sama lebih lengkap. Atau kalau kalian pakai handphone ya buka pakai browser, itu akan lebih nyaman nanti di mode desktop. Oke, langsung masuk ke kesehatan toko. Di sini langsung ditunjukin poin penalti yang dikenakan ke toko. Jadi ini yang mempengaruhi kesehatan toko, yaitu karena ada beberapa pelanggaran atau performa yang kurang bagus. Poin penalti itu apa sih? Jadi sistem yang dibikin sama Shopee buat ngasih sanksi atau hukuman ke seller yang performanya buruk atau melakukan pelanggaran. Supaya nanti pelayanan toko dari seller dan pengalaman belanja di Shopee bagi customer itu lebih memuaskan. Jadi untuk di Shopee itu untuk pemberian poinnya nggak cuma masalah ini ya melanggar aturan, tapi kalau performa toko buruk juga akan mendapat poin penalti. Oke, kalau di sini kasusnya yaitu ada 3 poin penalti di bagian pesanan tidak terselesaikan, yang artinya banyak pesanan yang dibatalkan, dan ini dibatalkan oleh seller, bukan sama pembelinya ya. Jadi kalau pembeli yang ngajukan pembatalan terus dia yang batalin nggak masalah, itu nggak menambah untuk poin penalti. Nah, akibatnya apa kalau kita kena poin penalti ini? Yang pertama itu kalau poin penaltinya masih 1 atau 2, itu untuk layanan eksklusifnya seperti promo gratis ongkir itu nanti dicabut. Jadi yang sebelumnya di toko ada program promo gratis ongkir yang ada labelnya itu. Nah, kalau kena poin penalti itu nanti langsung hilang. Dan yang lebih parah ini untuk misal poin penaltinya lebih dari 3 itu udah langsung dicabut untuk star sellernya. Untuk lebih detailnya nanti kalian bisa lihat di bawahnya, ini ada metrik-metrik yang lebih detail membahas tentang performa sama kesehatan toko. Jadi untuk yang lain ini masih beres, mengenai produk yang dilarang udah jelas nggak ada, aman. Terus di sini masalahnya paling besar yaitu pesanan tidak terselesaikan. Ya ini karena toko dropship, ya karena stoknya nggak update ya, jadi ada banyak pesanan masuk tapi terbatalkan karena kehabisan stok. Nah, ini jadi kena 3 poin penalti karena pelanggarannya ya ini untuk tingkat pesanannya itu di atas 10%. Kalau masih di bawah 10% itu masih aman, belum kena poin, tapi ini udah di atas 12% jadi kena. Karena yang ditargetkan Shopee itu maksimal itu 10%. Selanjutnya untuk pelayanan pembeli, jadi ini untuk pelayanan pembeli sebenarnya simple, itu kalian tinggal rajin-rajin aja balesin chat. Dan usahakan untuk chatnya dibalasnya cepat, ramah, dan harus hati-hati kalau misal kalian mau minta pembatalan itu jangan melalui chat. Resiko kena poin penalti lagi, soalnya untuk pembatalan itu nanti kena poin penalti 2. Nah, untuk persentase chat dibalas itu yang penting chat yang masuk itu direspon semua. Usahakan di atas 70%, targetnya masih kecil ya. Dan ini sepele, tapi banyak yang gagal di bagian sini, terutama tokonya yang udah mulai rame, terus dia di-handle sendiri nggak punya admin. Ya, jadi makanya pas promo gede misal 12-12 itu kemarin banyak yang keteteran, banyak chat yang nggak direspon. Nah, akhirnya performanya bisa turun bahkan sampai 70%, maka kena poin penalti juga. Nah, selanjutnya mengenai kecepatan juga penting. Jadi kalau usahakan kalau pesan yang masuk itu segera dibalas ya, maksimal 5 menit atau 10 menit itu standarnya. Jadi ya usahakan kalau udah ada yang masuk langsung dibalas, jangan ditunda-tunda. Nah, buat kalian yang merasa kewalahan ya tapi belum berani ngambil admin ya karena belum siap untuk manajemennya, kalian bisa manfaatkan jasa dari commerce. Ya, commerce itu apa? Silahkan lihat di video berikut. Capek banget. Pelanggan kabur gara-gara marketplace nggak keurus. Itu tandanya kamu butuh admin marketplace dari Commerce. Talent admin marketplace sudah dilatih dengan kurikulum terbaik, biaya terjangkau, dan dapat dimonitoring dengan aplikasi. Kunjungi Commerce sekarang juga. Oke, selanjutnya yang poin terakhir yaitu mengenai kepuasan pembeli. Nah, ini usahakan rating minimal yang ditarget sama Shopee itu 4,50. Ya, ini emang gampang-gampang susah ya untuk target seperti ini karena banyak customer itu yang kadang pelit ngasih untuk reputasi, kadang ada yang nanggung cuma ngasih 3 atau 4 bintang. Ya, misal kalian ada customer ini yang agak kurang puas ya, dia ngasih 3 atau ngasih 2, itu silahkan dijapri, silahkan dicat, ditanyakan masalahnya apa. Jadi nanti biasanya sih cuma kendala produk atau cuma karena alasan pengirimannya lambat, ya makanya minta untuk diganti. Ya misal mereka minta ganti rugi, misal oh karena telat atau karena ini nggak apa-apa, minta retur juga nggak masalah demi menjaga reputasi. Kadang saya seperti itu, misal dia nggak puas karena kelamaan ya udah minta retur, tapi dengan syarat harus mengubah ulasannya. Emang ini agak susah ya, tapi harus menjaga kayak gitu. Nah, kadang
Ada yang kita tawari ini kalau mau ngubah ulasan nanti saya kasih berupa voucher, atau biasanya kalau voucher pada nggak tertarik itu silahkan kasih saldo ShopeePay, nanti bisa ditransfer melalui ShopeePay kalian. Dan ini nggak melanggar ya, nggak melanggar peraturan. Saya cari di peraturannya Shopee nggak ada larangan kalau kita untuk transfer ShopeePay, itu nggak masalah. Ya selama kalian untuk transfernya ini nggak sejumlah senilai barangnya. Jadi kalau mau retur ya pakai proses retur. Tapi kalau untuk misal ganti rugi, kayak ganti rugi 5.000 atau 10.000 itu ditransfer nggak masalah. Misal harga barangnya 100.000. Nah seperti itu. Ya karena pembeli sekarang pintar ya, biasanya kalau dikasih voucher biar ngasih ulasan bagus itu banyak yang nggak mau. Pasti akan lebih tertarik, lebih minat kalau dikasih ShopeePay atau dalam bentuk pulsa. Jadi seperti itu. Dan misal nih ada yang ngasih bintang 1, nah itu usahakan benar-benar diselesaikan ya. Misal barangnya rusak ya diganti, atau bahkan cuma cacat dikit ya, kalau usahakan diganti biar nanti ulasannya dirubah menjadi 5. Oke, itu tadi untuk cara memperbaikinya. Ini saya akan jelaskan lebih detail lagi mengenai poin penalti yang ada di Shopee, dan mungkin banyak dari temen yang belum baca. Oke, jadi jenis-jenis poin penaltinya seperti ini. Jadi untuk poin penalti itu ada beberapa tipe pelanggarannya seperti ini. Yaitu penyelesaian pesanan, itu untuk poin penaltinya 1 sampai 2 poin. Dan ada 2 yaitu masalah pesanan nggak terselesaikan seperti tadi, sama keterlambatan pengiriman. Nah ini biasanya kendala buat yang dropship, biasanya ngirimnya udah mepet, udah ada peringatan barang ini berpotensi terlambat. Nah itu udah hati-hati, itu bisa kena poin penalti. Jadi jangan keseringan sampai telat ngirim pesanan. Kalau ada orderan masuk segera order ke supplier biar segera dikirim. Terus selanjutnya mengenai pelanggaran produk, dan ini silahkan dibaca ya karena banyak. Nanti akan saya kasih linknya untuk slide materi ini, ada di Shopee kalau kalian mau tahu. Terus tipe pelanggaran lain yaitu pelanggaran produk. Nah ini biasanya ada di permainan harga. Jadi misal kalian menaikkan produknya dulu terus baru ngasih diskon, nah ini bisa kena pelanggaran produk. Dan ini lumayan, toko kita bisa kena 1 poin penalti. Dan kadang lebih parahnya ini ada yang sampai produknya dihapus ya. Makanya hati-hati kalau mau ikut promo, jangan utak-atik harga dulu, jangan dinaikkan dulu terus baru ikut promo. Jadi perlu hati-hati. Kalau nurunin harga sih nggak masalah ya, tapi kalau naikkan harga itu nanti beresiko seperti terkena pelanggaran ini. Terus ada ini penyalahgunaan, nih macam-macam, kalian bisa baca nanti, masalah voucher, masalah paket kosong, itu juga hati-hati. Terus hanya respon chat, jadi sebagai seller kalian jangan baper ya kalau ada customer yang komplain atau nggak puas, itu jangan dimaki-maki, jangan pakai bahasa kasar. Nanti kalau di report untuk poin penaltinya gede, ini bisa sampai 2 poin, makanya harus lebih hati-hati. Terus ada lagi nih banyak yang nggak ngerti. Jadi kadang karena kosong kita minta ini ya pembeli buat cancel. Nah ini kalau kita mintanya lewat chat, ini bisa kena poin penalti langsung. Jadi misal kalian udah ngetik ini ya, oh maaf stoknya kosong, minta tolong untuk pesanannya dibatalkan, udah itu langsung kalau ketahuan Shopee langsung kena poin 2. Nah seperti itu. Terus berjualan di media Shopee, ini misal pakai feed, ini ada kemarin yang sampai di ini ya, sampai keblokir dan kena 3 poin ini karena dia lupa pas live itu nampilin toko lain, kayak ini nge-live di Shopee tapi belakangnya ada Tokopedia-nya, terus ada Instagram-nya. Ya karena itu sama aja mengarahkan transaksi di luar Shopee, itu juga kena pelanggaran. Jadi harus hati-hati kalau nge-live, pastikan kalau nge-live di Shopee ya jangan ada atribut dari marketplace lain atau mencantumkan kotak atau sosial media. Dan ini untuk tingkatannya kalau kalian dapat poin penalti nanti. Jadi kalau udah sampai ini ya kena poin 3 sampai 5 nanti untuk keikutsertaan program promonya dicabut, ini gratis ongkir, terus untuk campaign dari Shopee nanti nggak bisa ikut. Terus kalau udah poinnya sampai 6, ini banyak banget yang nggak bisa ikut. Ketambahan ini ya, nggak boleh. Ini untuk gratis ongkir yang bawaannya Shopee, yang gambar truknya itu nanti juga hilang. Terus selanjutnya ini yang lebih menyakitkan ini, jadi produk kita itu nggak direkomendasikan tampil di depan. Jadi di algoritmanya itu nanti pasti diturunkan untuk produk kita. Jadi ini yang paling berat sebenarnya. Terus kalau lebih parah sampai 12 sampai 14 ini ketambahan lagi nih, nggak bisa upload produk, sampai terakhir kalau lu udah di atas 15 udah sampai pembatasan akun, biasanya nggak bisa sampai login. Oke, terus ini banyak juga yang belum tahu mengenai durasi waktu pemberian poin. Jadi nanti poin penalti itu akan diupdate setiap minggunya di hari Senin. Jadi misal kalian ada pelanggaran nih, banyak nolak pesanan di minggu ini, maka di hari Senin berikutnya nanti poin penaltinya udah nambah. Jadi poin penalti itu nggak langsung ya, nggak langsung saat ada pelanggaran kalian langsung dapat poin, enggak. Itu nanti diupdate setiap hari Senin, setiap minggunya. Terus nanti kalau kena poin itu nanti kalian untuk hilang poinnya itu harus nunggu selama 1 bulan. Dengan catatan itu kalian nggak melakukan pelanggaran lagi ya. Kalau nanti ikut kena pelanggaran lagi jadinya seperti ini.
Nah, misal poin penalti kalian udah mau harusnya hilang nih di bulan keempat, tapi kalian ada pelanggaran lagi, makanya di bulan kelimanya nanti malah bertambah. Jadi nanti kalian harus nunggu sampai sebulan lagi buat hilang poin penaltinya. Ya makanya kalau mau menghilangkan poin penalti, jangan ngulangi kesalahan yang sama. Jadi misal tadi banyak yang nolak pesanan, usahakan langsung update stoknya, dirombak total, atau kalian mau perubahan manajemen ya udah ditutup dulu tokonya, diperbaiki dulu sementara, nanti kalau udah siap baru dibuka lagi tokonya, terus baru genjot promo biar cepet balik. Nah soalnya percuma ya kita udah nunggu tapi malah ada pelanggaran lagi, jadinya malah tambah 1 bulan lagi harus nunggu sampai poin penaltinya hilang. Oke, itu tadi untuk cara memperbaiki performa toko kalian ya, semoga bermanfaat. Sekian video kali ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.